Oke, sambil lanjut aja ya. Nah, coba tuh. Jadi ada di antara yang membuat hafalan kita itu nggak berkualitas karena kita menghafalnya dalam keadaan lelah. Mana Anggi? Menghafalnya dalam keadaan lelah. Tapi mau nggak mau harus ngafal kan? Harus ngafal. Ya ada bilang cepat ngafal, setoran, setoran, setoran. Mau nggak mau harus ngafal. Masalahnya satu, otak gila lagi sedang capek-capeknya. Dengan tugas kuliah, badan juga capek, bolak-balik kampus, pikiran juga capek. Pikiran capek mikirin apa kiriman telat. Hati juga capek ngelihat teman pacaran. Oh, teman ada pacarnya gini gitu. Aku demi iman menolak dulu. Capek kira-kira tuh, Pak Anggi, capek. Ah, jadi ada banyak hal yang membuat otak capek, pikiran kita capek. Dan ketika kita ajak ibarat jangan kan ngafal, ibarat orang lagi capek kemudian bersih-bersih dapur, nggak akan berkualitas bersih-bersihnya. Lalu bagaimana caranya? Caranya begini, porsinya, porsi porsi kita takrirnya itu ditambah. Untuk menghasilkan hafalan yang berkualitas, maka porsi takrir kita itu harus ditambah. Bagaimana menambahnya? Ada beberapa pola. Sebenarnya Ustaz nggak mau terlalu banyak untuk berbicara masalah ini karena Ustaz sudah share semua masalah menghafal Fatihah Aida, pasti sudah di-share ke kalian juga. Untuk mahasiswa itu sebenarnya Ustaz lebih senang agar setorannya itu di akhir weekend. Kapan lagi? Di akhir weekend. Di hari apa? Di hari Sabtu. Sebenarnya Ustaz senang begitu. Untuk menyetorkan hafalan di hari Sabtu. Caranya, bacaan yang bagian ayat yang akan dihafal, bagian surat yang akan dihafal, itu hendaknya dibaca dulu dengan cara pada sholat subuh. Dia baca sebanyak satu halaman itu 2 kali. Maghrib dibaca lagi. Ba'da zuhur kemana Ustaz? Ba'da zuhur biasa mahasiswi itu masih di kantin. Masih di mana di kan? Masih di kantin. Ba'da asar baru pulang kampus, capek. Jadi ba'da subuh baca 2 kali satu halaman, ba'da maghrib 2 kali satu halaman, ba'da isya 2 kali satu halaman. Buat ibu-ibu dosen ataupun ada ibu-ibu yang hadir di sini, ini juga sudah kami terapkan kepada orang yang sibuk sehingga dengan ba'da subuh 2 kali, ba'da maghrib 2 kali, ba'da isya 2 kali, baca aja dulu, jangan dihafal. Karena kalau di situ kita bebankan otak kita langsung hafal, capek nanti dia. Maka di hari Senin baca aja dulu sehari 6 kali dengan ketentuan seperti tadi ya polanya. Kemudian Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita baca sehari sebanyak 6 kali. 5 hari totalnya 30 kali. Hari Sabtu baru dihafal. Berapa banyak yang dihafal? Itu bebas, tergantung berapa banyak yang dibaca. Kalau mau 1 lembar, maka selesai sholat subuh di hari Senin, baca 1 lembar 2 kali. Hari Selasa, ba'da maghribnya 2 kali 1 lembar, ba'da isya 2 kali 1 lembar. Di akhir pekan baru kita hafal. Kenapa kita ngafalnya di akhir pekan? Karena otak kita sedang pes, sedang libur kegiatan. Ini yang kami dapatkan dari apa yang kami anjurkan ke teman-teman di ITB dan juga kepada beberapa karyawan yang memang dia sibuk ya. Dan kita tanyakan mana lebih nyaman ngafal di waktu weekend atau di hari weekday. Oh Ustaz lebih enak hafal di hari weekend. Alhamdulillah. Makanya dulu di ITB itu kita buka majelis tahfidnya di Masjid LIPI itu hari Sabtu. Kenapa? Karena otak mereka fresh, nggak terlalu banyak kegiatan dari pagi sampai sore kegiatan di kampus. Nah, jadi ini beberapa pola, tapi nggak apa-apa juga kalau misalnya anak rumah Quran itu polanya di hari 2 hari sekali setoran, 2 hari sekali setoran nggak apa-apa. Yang penting rumusnya sebelum ngafal dibaca dulu banyak-banyak. Jangan langsung ngafal. Kita punya target misalnya satu halaman itu baca dulu bisa sampai 20, 30, atau 40 kali, baru kemudian dihafal. Maka ketika kita menghafal, otak kita nggak lelah, karena mata terbiasa, lidah terbiasa, otak udah terbiasa. Baik, bisa tambahkan, ini yang harus dilalui oleh seorang penghafal Al-Quran setiap hari, minimal ada jadwal untuk murojaah, ada jadwal untuk memutihkan, walaupun cuma setengah halaman, kemudian ada jadwal untuk menambah hafalan. Apakah menambah hafalan setiap hari? Tergantung. Boleh setiap hari, boleh setiap 2 hari sekali, boleh setiap kalau mau dia akhir pekan, dia cukup baca di sini pada sholat maghrib, pada sholat isya, baca boleh satu halaman sebanyak berapa? 2 kali, ataupun 3 kali, ataupun 4 kali. Kalau cukup 2 kali aja, nanti khawatir jenuh. Ini untuk pemula. Kalau udah orang expert nanti beda dia, karena dengan Quran maka kuantitasnya pun bertambah. Kemudian berapa banyak yang mau dihafal? Bebas tergantung. Dulu kami pernah coba 1 halaman, 1 lembar, 2, 3 halaman, 4 halaman, dan juga sampai ke 1/4 juz atau 5 halaman. Dan ada nggak satu, ada beberapa yang memang mampu dari mahasiswa itu mampu dia. Setiap akhir pekan dia setorkan 5 halaman. Setiap akhir pekan dia setorkan 5 halaman.
Karena setiap selesai sholat subuh, maghrib, isya, dia baca 5 halaman tadi, sebanyak 2 kan? Itu sama dengan setengah juz. Sama dengan setengah juz. Di akhir pekan baru dihafal. Tampaknya mampu karena anaknya memang cerdas juga. Dia dari ITB, Sekolah Bisnis Manajemen, dan sekarang lulus ke Mesir. Selesai wisuda dari ITB karena cuma 3 tahun di Sekolah Bisnis Manajemen, kemudian sekarang malah terima di Mesir, nggak salah tahun kedua, ini masuk tahun ketiga dia. Khairan, nanti di pertengahan tahun masuk tahun ketiga. Dan yang ingin kita sampaikan di sini, seorang karakter penghafal Al-Quran itu harus jelas pola hidupnya bagaimana dan target hidupnya bagaimana, goal hidupnya bagaimana. Pola hidupnya, yakni bagaimana dia menjaga hafalannya yang sudah pernah dia hafal, murojaah, dia mungkinkan, kemudian bagaimana dia menambah hafalan. Sehingga tidak ada masalah kalau Fani ingin menghafal seperempat juz dalam waktu sepekan, tidak ada masalah. Caranya kayak kan. Tadi Fani baca seperempat juz itu selesai subuh 2 kali, selesai maghrib 2 kali, selesai isya 2 kali, sampai ke hari Sabtu baru dihafal. Oh, hafalannya agak macet-macet, ada masalah juga bagi Ustaz. Ustaz sering ngajak, Ustaz senang kalau ngajak seorang penghafal Quran, kamu pusing nggak dengan hafalan? Pusing, Ustaz. Tenang, nggak usah khawatir. Khawatir tuh kalau kamu nggak ada target, nggak punya pola, dan kamu banyak main-main, itu khawatir. Tapi kalau kamu punya guru, kamu punya pola, kamu punya arah, dan kamu serius, fokus, disiplin, mau mujahadah itu mau berjuang, dan juga mau berkorban, insya Allah nggak ada masalah. Inilah kenapa penghafal Quran itu jadi leader. Karena mereka terbiasa mengatasi masalah. Bukankah masalah terbesar adalah hilangnya hafalan mereka, macetnya hafalan mereka, dan mereka terbiasa tenang untuk menghadapi masalah ini. Di Taman Langit kemarin Ustaz sempat bahas ya ke Fani. Masih ingat Fani materi ini? Bagaimana seorang pilot itu dia akan bersikap tenang ketika turbulensinya itu mau dahsyat, bagaimana dia akan tenang. Masih ingat Fani materi ini? Insya Allah Ustaz masih. Masih ya? Iya. Seorang perukiah pun mau melihat orang, misalnya si Fani kerasukan, mau jadi macan, jadi apa, Ustaz terbiasa merukiah, nggak takut sama orang kerasukan. Lebih takut sama begal. Fani kalau kerasukan di depan Ustaz, mau lompat-lompat, nggak ada masalah. Karena Ustaz terbiasa menghadapi orang kerasukan. Demikian juga, karena seorang ahlul Quran terbiasa menghadapi masalah hafalannya, ini akan membuat jiwa dia tenang dalam menghadapi masalah. Fani, kemarin mogok nggak motor kalian, mobil kalian? Buat peserta yang lain, si Fani sama santriwati kami, kemarin mereka naik Pajero, tiba-tiba ada happy mereka, wah kami naik Pajero ke Taman Langit. Tahu-tahu mogok, dijemput ke atas naik angkot. Itulah kuasa Allah membalikkan dari Pajero ke angkot. Tapi Fani bisa lihat bagaimana santriwan-santriwati tenang menghadapi masalah. Tenang, ini amanah siapa? Ini amanah siapa? Ini siapa yang bertanggung jawab? Ini siapa yang fokus? Ini siapa yang disiplin? Tenang semuanya, sehingga nggak ada masalah. Mereka telah terbiasa dengan menghadapi masalah, yakni masalah dari hafalan Al-Quran mereka yang macet-macet. Nanti kalau kita terbiasa menyelesaikan masalah hafalan kita, misal Fani, setoran di saku, Ustaz aku udah setoran di saku, tapi banyak macetnya, dimarah sama Teh Aida. Di rotan nggak sama Teh Aida? Nanti rotannya juga, kalau misalnya macet-macet. Baik. Teh Aida pusing ngadepin masalah hafalan Tiffany. Ustaz, juz 29-nya oke, karena udah dimungkinkan. Juz 1 selesai setoran, tapi amburatur setorannya Ustaz. Apa? Kita maklumin, karena dia mahasiswi. Apa juga urut dengan urusan dunia kampusnya. Tapi ketika Fani menghafal juz 1, juz 2, ini afternya ya, ketika menghafal juz 2, Fani juga pelan-pelan melancarkan juz 1. Ketika Fani menghafal juz 2, kalau Fani nggak punya target untuk melancarkan juz 1, nanti Fani pusing. Pusingnya, aduh bagaimana ya, aku juz 2 mau kuhafal, juz 1 pun masih belum lancar. Pusing nggak Fani? Pusing pastinya. Namun jika Fani udah mengatur target, mengatur jadwal, mengatur goal, memiliki visi yang baik, nggak ada khawatir, oh Ustaz, aku juz 1 itu ada masalah 9 halaman. Sambil melancarkan 20 halaman juz 2, Fani pelan-pelan melancarkan juz 1 sebanyak 9 halaman. Ini selesai, nggak ada masalah. Jadi tenang. Ketemu sama si Fani, ketemu sama si Neti, ketemu Teh Heda, senyum. Padahal itu mumet kepalanya, banyak hafalan bermasalah. Tapi senyum terus. Kenapa? Karena udah paham jalan keluarnya. Udah paham jalan keluarnya. Yang orang susah senyum itu orang punya masalah dan dia stres. Stres itu ada salah satu definisinya, orang punya masalah tapi nggak tahu jalan keluarnya bagaimana. Dan kita membangun karakter, sesibuknya hafalan kita, secapeknya hafalan kita punya karakter, aku tenang, aku aman, karena aku tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Baik, dari sini nanti baru terbentuk bagaimana kita menciptakan goal, target kita menghafal 30 juz. Oke, jadi kalau Ustaz lihat tadi jadwalnya, Fani ini mungkin umur 30, dia baru selesai hafalan Qurannya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah itu, Fani. Mau 30, mau 40, mau 40 lah. 40 dan mentok itu.
Kalau bisa umur 40 ke atas sudah mungkin. Mungkin juga ada ibu-ibu di sini, ya, ibu-ibu dosen ataupun yang lain, tidak ada masalah ibu-ibu kita menghafal Quran di masa tua. Tidak ada masalah. Yang masalah kalau kita nggak punya keinginan hafal Quran. Eh, Hadis itu berat untuk dihafal, Bu. Saya ngafal hadis dulu berat. Hadis itu berat, nazam. Nazam itu kayak alfiyah gitu kan, kayak nazam Imriti misalnya. Sunnah li muhtajin mutiqin lil uhab nikahu, itu nazam. Itu capek, Bu. Nah, kalau ngafal hadis capek. Kalau ngafal kitab, kebetulan alhamdulillah saya ngajar usul fikih dan saya pengen ngafal kitabnya. Itu capek, Bu. Kenapa? Karena nggak ada jaminan dari Allah. Nggak ada jaminan dari Allah mudah dihafal. Tapi kalau Al-Quran itu ada jaminan dari Allah, dan mudah-mudahan umur 40 nanti untuk si Fani sama yang lainnya ini, si Neti, Aida, mereka udah benar-benar menjadi penghafal yang sangat-sangat mungkin. Bagaimana kita, Aida, dan yang lain fokus, kita punya goal, bagaimana hafalan kita ini menjadi selancar ayat kursi. Gimana sih Ustaz caranya ayat kursi? Ustaz mau tanya Fani, ayat kursi kalau nggak Fani baca sebulan, lancar nggak? Ayat kursi kalau nggak Fani nggak baca dia sebulan, masih lancar nggak? Masih, Ustaz. Masih, alhamdulillah, masih. Walaupun sebulan nggak dibaca ya. Nah, ini goal kita. Bagaimana nanti hafalan Quran kita? Kalau kita murojaah sehari 1 juz, Ibu. Ini kan 30 juz sebulan kita tinggalkan dia. Juz 1 kita baca di tanggal 1 bulan Maret misalnya. Kapan kita baca lagi dia? Kan nggak tanggal 1 bulan depan juga. Kenapa? Karena kepotong weekend. Weekend itu kan kita pakai sehari untuk istirahat diri ya. Di hari Ahad kita tidak baca. Kalau kami di hari Jumat. Di hari Jumat itu tidak kita baca per juz tadi, tapi kita baca Al-Kahfi saja dan surat Yasin saja. Ini bisa sampai 38 hari ke depan, baru kita baca lagi. Nah, ini bagaimana caranya? Kalau kita muridnya sehari 1 juz pun nggak akan hilang hafalan kita. On the way, kita atur jadwal bagaimana kita bisa mematangkannya seperti matangnya kita menghafal surat menghafal ayat kursi. Ini jadi pola pikir kita. Ustaz, capek banget lah Ustaz. Enggak capek. Kalau capek itu kalau kita nggak punya guru. Kita nggak paham adab kita harian bagaimana, bagaimana pola makan kita, bagaimana pola hidup kita, apa yang harus kita lakukan. Ingat Fani ketika camping, bagaimana Ustaz mengarahkan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Ini pelan-pelan kita atur. Malam hari, apa yang tidak boleh aku lakukan? Oke, jam 11 jangan pegang HP. Jam 11 jangan pegang HP. HP-nya nggak masalah, itu TikTok-nya, medsosnya bermasalah. Jam 11 jangan pegang HP. Apa yang harus aku lakukan? Jam 11, si Fani, 15 menit, apa Fani? Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ini materi kemarin, materi Taman Langit. Apa Fani? Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Baik, Ustadz ambil kesimpulan lagi ya, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Halo, suara Ustadz kedengaran? Sebelumnya? Aman, Ustaz. Kedengaran. Kedengaran lagi ya. Baik, bagaimana seorang penghafal Quran itu, dia punya target. Dia punya mapping life, mapping kehidupannya itu benar-benar tertata. Yang pertama, jadwal murojaah. Yang kedua, jadwal mungkin. Yang ketiga, jadwal ziyadah. Kenapa nggak ziyadah dulu, Ustaz? Karena ziyadah ini hukumnya hukum fardu kifayah. Orang ngafal Quran itu hukumnya fardu kifayah. Ada satu orang saja sudah mencukupi di situ ngafal. Tapi kalau untuk menjaga hafalan, ini fardu wajib bagi dia untuk menjaga hafalannya. Kalau dia main-main tidak menjaga hafalannya, dia berdosa. Dia berdosa. Datang di hari kiamat dalam keadaan jazm. Jazm itu ada yang kurang dari tubuhnya. Maka menjaga hafal. Kenapa Ustaz masih ingat banget materi ini? Karena dulu keluar di ujian tingkat 2 semester, tingkat 1 semester 2 keluar pasti ujian hadis sahih hadis Nabi Daud. Nah, kita lanjut. Yang pertama murojaah. Ini wajib bagi untuk menjaga hafalan. Ustaz sudah dijaga tapi lupa juga, itu urusan apa? Syekh Sudah saja kadang lupa, Imam Masjidil Haram saja kadang lupa, tapi ada yang benerin di belakang. Lupa ini fitrahnya manusia. Yang bermasalah itu kalau sengaja lupa. Punya hafalan tapi nggak dijaga, ini sengaja lupa. Tiffany 3 juz. Seminggu nggak pernah baca Quran murojaah sekalipun, itu sengaja lupa. Baik. Yang kedua, untuk memungkinkan hafalannya, meningkatkan kualitas yang sudah dijaga. Yang ketiga, ziyadah. Nah, ini target harian kita. Dan target harian ini musyawarahkan dengan guru, karena guru yang paling tahu bagaimana kondisi kita. Dalam artian kondisi sibuknya kita, capeknya kita, kemampuan otak kita. Makanya kalau misalnya Aida, Fani, Aida dulu datang lama, aku Ustaz ngobrol, tapi belum ada pondok dulu, masih saung dulu. Ngobrol, kami Ustaz sharing ke Aida banyak hal, dan Ustaz nggak akan mungkin memaksakan hafalan Aida seperti hafalan santriwati. Kenapa? Aida dulu sambil kuliah.
Jadi guru tuh akan melihat bagaimana kesibukan kita, apa yang kita lakukan tiap hari, bagaimana kemampuan otak kita. Ustaz nggak akan bilang, Fani kamu kalau bisa sebulan 3 juz. Itu santri. Fani sambil kuliah. Ada banyak ujian tadi kan. Yang pertama tugas kampus, yang kedua juga capek bolak-balik ke kampus, yang ketiga juga mikirin apa kiriman uang, yang keempat juga bagaimana dia mengolah hatinya, lihat kan nanti dia ada pacaran, ini itu segala macam. Lihat teman-teman malam, enak banget nih teman malam bisa nonton drakor, aku sibuk dengan Al-Quran. Teman-teman malam bisa maraton sampai jam 3 pagi nonton drakor, aku sibuk dengan hafalanku. Nah, inilah Allah pilih kita, dengan kita sia-siakan. Kemudian setelah kita pahami karakter harian kita, dari karakter harian ini akan keluar nanti goal harian. Oh, harian ternyata aku bisa ziyadah sekian. Misal, dalam waktu seminggu menghafal 1/4 juz. Berapa, Fani? Seminggu 1/4 juz. 4 juz. Gitu ya. Dari jadwal minggu harian, ya dari jadwal harian akan keluar, dari output harian akan keluar output pekanan. Dari output pekanan akan keluar output bulanan. Maka dalam sebulan Fani menghafal 1 juz. Tapi nggak lancar. Itu pertanyaannya kan. Tapi nggak lancar. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kenapa? Dalam hati Fani, awas ya, bulan depan aku lancarin lagi. Bulan depan, Fani ngafal juz 2, sambil ngelancarin juz 1. Bulan Maret, Fani ngafal juz 2, bulan Maret, Fani ngafal juz 1, bulan April, Fani ngafal juz 2. Di bulan Maret ini juz 1-nya yang lancar cuma 80%, 20% nggak masalah. Di bulan April, Fani menghafal juz 2, sambil memperbaiki 20% dari juz 1. Maka keluar 10 bulan dalam setahun, Fani bisa menghafal 10 juz. Ustaz, pertanyaan kan 12 bulan dalam setahun. Kemana 2 bulannya lagi? Emangnya kalian kalau pulang ke rumah, liburan kampus, nanti mau Quran terus mau gitu? Nah, sebulan istirahat. Nggak ada ziyadah, hanya murojaah. Hanya murojaah. Hanya murojaah. Belum lagi liburan lebaran. Libur juga kan lebaran kan? Itu bukan liburan akhir tahun, sebulan. Jadi kita ingatlah jadwal untuk refresh otak juga, jadwal untuk keluarga juga. Ketika pulang kampung, ya pulang kampung. Ngumpul sama keluarga, nggak terlalu banyak jadwal untuk ziyadah, hanya fokus. Ini sampaikan ke Tiada, baik-baik juga, guru kalian Tiada. Ya, boleh nggak? Nanti di kampung kami nggak ziyadah, cuma murojaah dan memungkinkan. Jadi refresh otak juga, tiap tahun, full tahun gitu, kok bisa nangis otak kita ini. Kecapean dia. Jadi ingat, tapi nanti di materi akan bahas. Kalau saya pakai 2 kitab, ada beberapa kitab, tapi 2 kitab ini yang memang paling utama, Aqdiyah dengan Tazkiratus Sami'. Tazkiratus Sami' dan adab-adab ke-9 dari adab terhadap diri sendiri. Fainan, nanti baru keluar Fani. Kapan target Fani bisa selesai 30 juz? Dan Fani juga harus ingat, teman-teman semuanya harus ingat. Sekarang Fani, nanti bulan depan Sinepi, yang kita jadikan contoh. Harus ingat, ketika tahun keempat di dunia kampus kalian, itu hafalan nggak akan seperti tahun sebelumnya. Kenapa? Bisa jawab, Fani? Oke, Anggi. Kenapa tahun keempat di dunia kampus, hafalan tidak akan seberkualitas tahun sebelumnya? Kenapa? Skripsi. Jawabannya apa, Aida? Skripsi jawabannya. Apa, Fani, jawabannya skripsi. Ustaz. Kalau anak ITB tugas akhir namanya. Jadi Ustaz bilang ke mereka, kalian hanya akan mampu meningkatkan kualitas tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tidak mustahil dalam 3 tahun ini 3 juz. Tahun keempat ngapain? Tahun keempat hanya murojaah. Tak ada ziyadah lagi. Jadi tidak nutup kemungkinan 3 tahun kuliah bisa hafal 30 juz. Kalau ada bimbingan para guru, ada Syekh Yazid, ada Aida, apalagi dari dosen kalian sangat mendukung program kalian ini. Mana lagi yang harus kalian dustakan? Nah, 3 tahun selesai. Tahun keempat tak ada ziyadah, hanya melancarkan. Tapi Ustaz kan ada juga masa-masa futur. Tak apa-apa. Misal kita buat program 33 tahun 30 juz. Tapi ternyata ada yang cuma 20 juz. Ini tidak masalah. Namanya dunia pendidikan. Dari 10 anak mungkin ada 1-2 yang beda, itu tidak ada masalah. Tapi tetap kita rangkul, kita jelaskan, kalau kamu dapat 3 tahun 20 juz, nanti di tahun keempat nggak ziyadah nggak apa-apa. Tapi aku mau ziyadah. Oke, tidak mengapa ziyadah. Tapi ziyadahnya nggak kayak tahun sebelumnya.
Kalau tahun sebelumnya sebulan dapat 1/4 juz, maka di tahun keempat nggak seperti itu. Fokusnya ke mana? Fokusnya ke skripsi. Mungkin setahun itu, sebulan itu cuma dapat 1/4 juz, nggak dapat 1 juz. Kenapa? Karena banyak tugas lain. Ataupun selama sebulan cuma dapat 4 halaman, seminggu 1 halaman. Biasanya 5 halaman, cuma 1 halaman. Kenapa? Kita maklumin. Otaknya capek dengan skripsi ini itu dan segala macam. Pertanyaannya mau atau tidak? Mau, Ustaz, kayaknya bisa nih itu jadwal goalnya segini, timeline-nya segini. Bukan masalah coret-coretan mapping-nya, mau berjuang nggak? Mau berkorban nggak? Mau fokus nggak? Mau disiplin nggak? Ini kalau kita bisa jalankan, insya Allah. Dan kalian ada Teh Aida yang mengatur kalian. Harus siap untuk jadi orang sibuk. Aku jam segini, aku begini. Jam segini, begini. Oh, HP, bagaimana manajemen aku terhadap HP? Setiap selesai sholat, jangan pegang HP setengah jam. Setiap selesai sholat, jangan pegang HP setengah jam. Setengah jam baru pegang HP. Malam hari, ada batas akhir pegang HP. Jam 11, mutlak nggak boleh pegang HP. Sehingga teman-teman paham, oh maaf ya, kalau jam 11 aku nggak balas chattingan kamu. Semuanya bisa, kalau benar-benar kita mengaturnya dengan jadwal yang baik, pahami kondisi kelebihan kita, kekurangan kita, musyawarahkan dengan guru, dapat gurunya, baik, bismillah, 3 tahun, 30 juz. Ustaz, nanti ada juz-juz yang memang agak butuh perjuangan dihafal. Kita cicil pelan-pelan. Bagaimana cicilnya nanti season selanjutnya, tapi itu Ustaz berharap kita bisa offline, nggak online, karena capek konsentrasinya pakai papan tulis gitu kan. Juz berapa itu? 1, juz 5, 2, juz 19, 3, juz 23, 4, juz 6, juz 26. 26 dan 27. Ini juz-juz yang kita butuh perjuangan. Ingat, 1, juz 5, 2, juz 19, 3, juz 23, nanti ada juz 26, ini as-saffat luar biasa nih, juz 26, 27 juga sebagian, walaupun ada orang bilang nanti juz 28, tapi juz 28 itu insya Allah sudah. Nah, ini ada 5 tempat, 5 bagian dari Al-Quran yang kita harus benar-benar pinter, kreatif untuk mengatur bagaimana ketika sampai ke juz itu nggak terlalu capek lagi. Khairan, Fani sekarang setahun ke berapa? Tingkat berapa di kampus? Semester 4, Ustaz. Berarti tingkat 2. Semester 4, nah mudah-mudahan tingkat 3 nanti dapat 10 juz setahun. 10 juz setahun. Mudah-mudahan. Tapi nggak terlalu lancar, Ustaz. Nggak apa-apa. Nggak terlalu lancar, nggak apa-apa. Tahun keempat dilancarin sambil skripsi. Sehingga di tahun keempat itu nggak ada ziyadah lagi. Hanya untuk melancarkan saja. Demikian adik-adik yang dirahmati Allah, kesimpulan dari Ustaz, karakter seorang hafid, adab terhadap hafid, dia paham target hariannya, dia paham target pekanannya, dia paham target mingguannya atau pekanan bulanannya, kemudian paham target per tahunnya, paham juga target per 5 tahun. Makanya Ustaz nggak suka kok Fani jawabannya, Fani mau kapan mau selesai 30 juz? Nah, belum tahu Ustaz. Ini jangan jadi pribadi yang kayak gitu. Apapun itu kita mulai dari target kita. 25 tahun kita mau apa target kita, selesai akademisi kita bagaimana, ibadah kita bagaimana, hablum minas kita bagaimana, Al-Quran bagaimana, kita belum lagi nanti ke hafal hadis, kita belum lagi ke menulis, bagaimana kita bermanfaat untuk umat, apa yang mau kita tulis, apa yang mau kita berikan untuk umat, target umur 30, target umur 35, target umur 40. Maka buat orang-orang sibuk yang udah berumur 30 juga kita kendala untuk hafal Quran. Dulu saya pernah ketemu dengan orang yang udah tua 50 lebih dan dia menghafal 1 juz itu lama kata dia, tapi berproses enak. Dia cerita, Ustaz, saya hafal 1 juz ini lama kata dia. Dan ini butuh waktu kata dia. Masya Allah. Ya nggak apa-apa. Bagaimana kita mengatur umur kita dari 35 sampai ke umur 50 itu bisa hafal Quran. Tentunya ini harus ketemu dengan seorang guru yang memahami hafalan kita, memahami kesibukan kita. Sebelum Ustaz tutup, silahkan kalau ada yang mau bertanya, Ustaz serahkan kembali ke Andi. Barakallah. Nanti hadir? Enggak? Silakan Agi, mau ada yang bertanya? Tafadhol. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Untuk teman-teman sekalian, Mbak atau Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk unmic ataupun bertanya dari kolom chat. Aku, Ustaz, mau izin nanya. Silakan. Kan tadi kata Ustadz, mungkin itu berarti mengkualitaskan hafalan kita. Nah, berarti kalau misalnya kualitas hafalan kita berkualitas, berarti hidup kita juga bakal berkualitas. Tadi aku tangkap gitu. Nah, berarti kalau misalnya kita mau mengkualitaskan hidup kita harus mengkualitaskan juga dengan Quran. Begitu, Ustaz.
Atau bagaimana? Gimana? Kalau misalnya kita mau mengkualitaskan Yang kita, akhir? ya, apakah kita berarti kalau misalnya kita mau mengkualitaskan kehidupan kita, berarti kita harus mengkualitaskan diri juga dengan Quran. Karena tadi kuncinya kalau kualitas hafalan kita bagus, berarti hati kita juga berkualitas, pikiran berkualitas. Kayak gitu bukan Ustadz? Ya. Atau gimana? Iya, betul. Baik, terima kasih Fani yang sudah bertanya. Timbul satu pertanyaan juga ya. Kenapa Rasulullah ketika mengutus pasukan itu yang diangkat jadi leadernya adalah seorang penghafal Quran? Kenapa? Karena seorang penghafal Quran secara tidak langsung akan menjadi pribadi yang manajebil. Yang pribadi yang manajebil. Apapun dalam kehidupan dia terlihat bersikap tenang karena dia terbiasa mengatasi masalah. Kemudian kebiasaan kita untuk meningkatkan kualitas hafalan kita itu akan berpengaruh, akan akan mempengaruhi dan juga akan membawa kepada karakter-karakter lain dari kehidupan kita. Kalau kita terbiasa ini kurang berkualitas, aku akan tingkatkan pelan. Misal Fani kuliah dan Fani paham kayaknya aku ada masalah nih dalam satu mata kuliah. Coba sebutkan mata kuliah apa yang memang Fani agak butuh perjuangan. Jangan bilang sulit. Kita terbiasa dengan kata-kata yang motivasi aja. Apa mata kuliah yang butuh perjuangan bagi Fani? Apa ya? Oh, sistem operasi. Oke, sistem operasi. Ketika Fani kewalahan menghadapi mata kuliah sistem operasi, dan Ustadz berharap agar kalian begini, Fani, nanti kira-kira otaknya normal nggak? Nanti normal ya? Nggak ada masalah di otak ya? Nggak ada masalah. Baik. Kalau memang otak kita ini normal, kenapa kita harus di sini, sedangkan kita bisa di sini? Saya ulangin, kalau otak kita normal, kenapa kita harus di sini, sedangkan kita bisa di sini? Orang yang latihan angkat barbel, yang dia bisa mengangkat barbel sebanyak 80 kg, itu langsung bisa 80 atau 50 dulu. Gimana, Fani? Langsung bisa 80 atau 50 dulu? 50 dulu. Kemudian dia latih badannya. Demikian juga otak. Otak bisa dilatih. Allah mengatakan Allahu akhrajakum min butun Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu nggak bisa apa-apa. Si Fani apa bisa dia begitu lahir lari dia? Takut emaknya nanti. Begitu lahir brocol lari gitu. Enggak, kan bertahap. Yang awalnya merangkak, kemudian bisa ngerondang, balik badan, kemudian tak teh berdiri dulu tak teh, dan kemudian lari. Sama. Kita juga kalau terbiasa di sini, di zona nyaman kita nggak mau up dia ke atas, ini bermasalah. Bermasalah dalam hal hidup kita di situ aja. Jadi seorang penghafal Quran yang hafalannya segini, al-mursalatnya segini. Ustaz, aku kalau baca al-mursalat nggak lancar-lancar. Segini, pelan-pelan ditingkatkan. Bagaimana kesungguhan dia meningkatkan? Itu kembali ke orangnya, kembali kepada arahan dari gurunya. Ada orang yang butuh waktu 5 hari, ada orang butuh waktu seminggu, ada orang butuh sebulan. Tidak ada masalah. Yang penting dia berproses. Nah, jadi Fani, penghafal Quran itu nggak akan pernah suka di sini. Sukanya di sini. Demikian juga ketika Fani bermasalah dengan mata kuliah sistem operasi, dan cek dulu, otak Fani bermasalah nggak? Tidak, Ustaz. Nah, di sini nanti cek dulu, bermasalah nggak otak? Aman. Kalau memang otak kita ini nggak bermasalah, kenapa nggak kita tingkatkan? Kalau memang dia di sini, naikkan ke atas. Karena kita mampu. Tahu nggak, dulu mata kuliah yang paling capek bagi Ustaz itu balaghah. Balaghah capek, Ustaz. Sampai 5 syekh Ustaz belajar. Kalian bisa buka di video YouTube sinyal Islam Indonesia, Ustaz Fadil Maki, bagaimana kita menguasai satu mata pelajaran yang butuh perjuangan. Ketik aja sinyal Islam Indonesia, bab adab ya. Nanti Ustaz kirim linknya ke Teh Aida. Nah, pertama belajar ke Syekh Utsman, Ustaz bermasalah. Nggak paham juga. Kemudian ke Syekh Abdul Halim, nggak paham juga. Kemudian ke Syekh Abdul Halim, kemudian masuk ke Syekh Syekh Abdul Halim, Syekh Abdul Rauf, nggak paham juga. Ini mulai kebuka. Di sini sama sekali nggak paham. Di sini nggak paham juga. Di sini, itu mulai ada 5 watt lampu. Syekh Abdul Rauf. Kemudian ke Syekh Tariq Sardar. Ini mulai kenceng wattnya ini, 50 watt. Kenceng banget ini. Terang banget. Terakhir ke Syekh Malayan. Alhamdulillah Allah kasih pemahaman. Karena perjuangan guru-guru. 5 syekh. Kalau Ustadz berhenti di sini,
ini gagal. Nggak akan paham-paham. Pulang ke Indonesia nggak bisa paham. Kalau berhenti di sini, terus berjuang. Jadi kalau kita bisa di sini, kalau kita bisa di sini, kenapa kita harus bisa? Kenapa kita harus bermain di sini? Kalau kita bisa di tingkat 100, kalau kita bisa kejar IPK kita 3,5, kenapa cuma di 2,8? Sehingga Fani, karakter tadi itu akan menjadi kebiasaan yang kita terbiasa memperbaiki hafalan kita terus. Nanti ini akan terbawa ke kegiatan kita yang lain di luar hafalan. Akan mempengaruhi kebiasaan kita, karakter kita. Sehingga seorang penghafal Quran itu akan menjadi pribadi yang nggak pernah puas dalam hal kualitas diri. Dia akan tingkatkan. Tapi tetap semuanya dia serahkan kepada Allah, dia tanamkan dalam dirinya bersifat ridha, apapun yang Allah kasih, alhamdulillah. Silakan Anggi kalau ada yang mau bertanya lagi. Gitu, Pak. Oh, Ustaz, kami belum glowing. Kami usaha terus glowing. Masih kuliah jangan pikir glowing dulu lah. Pikir hafalan dan akademisi aja, akademik aja. Silakan Anggi kalau ada yang mau bertanya, tetap kembali. Baik Ustadz, terima kasih. Untuk yang lainnya, apakah ada yang masih ingin bertanya? Nanti paham? Nah, ini kalau paham tahu jawabannya. Kapan nanti mungkin 30 juz? Jangan bilang belum tahu. Gambaran kapan kira-kira? Umur 30? Insya Allah. Mudah-mudahan. Sehingga nanti alumni kalian, alumni UIN dari Saintek yang kuat sainsnya dan juga kuat dari segi ilmu agamanya. Ustadz punya guru, namanya Syekh Said Nabil. Mau tahu kalian akademiknya apa? Kimia. Kimia. Sehari-hari beliau itu ngajar kimia di SMA. Kimia, coba cari di Google, Syekh Said Nabil Al-Ghamri, Maki, Syekh Said Nabil. Nanti Ustaz kirim foto beliau ke TAI. Tapi hafalan Al-Qurannya ahli. Setiap sore itu beliau nerima setoran dan ngajar kitab hadis. Dulu itu kitab Sunan Nasa'i. Setiap tahun itu khatam satu kitab hadis. Setiap tahun khatam satu kitab hadis. Kebiasaan beliau setiap hari, dulu libur di Saudi itu Kamis Jumat. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, seminggu 4 hari beliau mengajar Al-Quran dan mengajar hadis. Akademisinya kimia, akademiknya kimia. Jadi nggak nutup kemungkinan kalau kalian ini semuanya yang saintek, kalau punya guru, punya arahan, punya nasihat, punya nilai, punya mau untuk berjuang, nggak nutup kemungkinan untuk kalian bisa jadi ahli Al-Quran. Di Mesir ada Syekh Yusri Jabir. Syekh Yusri Jabir. Beliau ini ahli kesehatan, S1, S2, S3 kesehatan. Tapi hafal Quran, ahli ilmu syariat. Beliau akhirnya kuliah S1 di Az-Zahar, kuliah syariah, fakultas syariah. Siapa lagi? Aduh, Ustaz lupa. Beliau sempat kasih materi 2019 metode menghafal Quran di Aula Salman ITB. Beliau S1, S2, S3-nya insinyur. Ngajar di Malaysia. Orang Gaza, Palestina. Tapi hafal Quran. Maka tidak ada kemustahilan. Ini yang terdekat aja Syekh Tiazin. S1, S2, S3-nya apa itu? Sains. Kalau salah biologi apa beliau. Tapi di hafal Quran. Maka tidak ada kemustahilan. Impossible is nothing in the world. Tidak ada kemustahilan. Kalau kita ada perjuangan. Jadi janganlah sering-sering main TikTok, HP, muka-muka ada kayak HP. Jangan. Boleh apa, tapi kita kalahkan dia, jangan dia kalahkan kita. Yang tundukkan dia, jangan dia tundukkan kita. Jadi orang sibuk sekali-kali. Mohon maaf ya, aku sibuk sekarang. Ada teman ajak nongkrong, mohon maaf aku sibuk. Malam minggu nggak apa-apa, ngumpul sama teman-teman biar nggak terlalu stres. Khairan, ada lagi mau bertanya Agis? Untuk pertanyaan lagi silahkan. Atau foto. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin cukup Ustadz, sudah nggak ada lagi. Oke. Ini Ustadz tambahkan ya. Nanti umur 30 selesai setoran dan udah bisa tasmid per juz. Tapi masih banyak salah Ustadz. Selesai 30 juz. Per juz Ustadz mau minta nanti baca juz berapa aja nanti siap, tapi banyak salahnya. Bagaimana? Tenang, nggak usah khawatir. Pasang target sampai umur 40. Pasang target sampai umur 40, setiap juz itu mungkinnya luar biasa.
Sambil masak pun, sambil masak, sambil goreng, sambil ini bukan masak ini, sambil nyapu pun itu bisa lancar. Nanti umur 40 nggak ada masalah, kita pasang target. Asal jangan pasang target sampai umur 70, 80, jangan. 40 lah, 40, tapi Ustaz kan kami umur menghafal 40, nggak ada masalah. Pasang target sampai menuju 60. Ustaz kami menghafal umur 50, karena Ustaz dengan Muslim Life bikin program juga menghafal untuk orang tua. Bagaimana? Tak ada masalah. Umur 60 tak ada masalah. Sehingga nanti ketika malaikat, tapi nggak selesai hafalan, tak ada masalah. Datang malaikat bertugas ambil nyawa orang tersebut, dicatat dia sebagai orang yang meninggal dalam keadaan sedang menghafal Quran. Meninggal kondisinya sedang menghafal Al-Quran. Ustaz hari-hari dia lalui masa pensiunnya dengan menghafal Quran. 2 hari 1 ayat. Sama juga orang tua. 2 hari 1 ayat. Datang malaikat bertugas, dipanggil dia, dicatat sebagai orang yang menutup umurnya sedang menghafal Al-Quran. Nanti mudah-mudahan dan dalam kubur Allah utus malaikat untuk mengajarkan dia Al-Quran, selesaikan hafalan ke ayat. Silakan lagi. Baik, terima kasih kepada Ustadz Fadil yang telah menyampaikan materi pada sore hari ini. Dengan berakhirnya pelajaran kita pada sore hari ini, maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ustaz tunggu ya offline-nya ya, boleh bulan depan. Kalau bisa sebelum Ramadan. Kalau Ramadan di sini nggak terima tamu, full jadwal santri di sini. Nah, sebelum Ramadan mau ke sini boleh. Nanti saya jelasin tata goal kita, kalian umur 25 bagaimana, nanti menuju ke 30 bagaimana, dengan dunia sibuk, dunia kerja, dunia pernikahan, 30 ke 40 nanti bagaimana. Doa untuk kami semuanya. Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Udah, jazakumullah khairan, Ustaz. Nanti. Udah di end meeting aja.